Apa itu hakim? Hakim adalah suara rakyat yang hendak disampaikan ke langit. Karena itu hakim mesti bisa membaca suara rakyat dari bumi dan bisa membayangkan akan tiba di langit suara itu tuh. Nah sekarang suara itu nggak bisa tiba karena semua sosial media dikontrol. Jadi orang sekarang kalau mau kasih suara rakyat, apalagi mau berdoa pakai VPN supaya lebih cepat nyampe ke langit gitu kan. Iya, orang marah karena demonstrasinya jadi rusuh, lalu demonya mau dihilangin. Loh, demokrasi itu ibarat nasi campur. Kalau kecampur batu, batunya dipisahin, jangan nasinya dibuang gitu kan. Jadi demo aja terus, nggak ada soal kan. Karena itu hak primer warga negara adalah mengucapkan pikiran, kejengkelan apa aja, jangan dengan kekerasan. Kalau ada kekerasan, kekerasannya yang disingkirkan, bukan demonya yang dihentikan gitu. Jadi itu akal sehatnya. Kalau kata Gus Dur gitu aja kok repot. Iya, iya. Kalau kata gue, gitu aja kok dungu. Saya lihat berita internasional, akhirnya penggalan-penggalan kekerasan itu masuk lewat pers internasional kan. Apalagi misalnya satu waktu seluruh CCTV di Tamrin, Jalan Sabang, Petamburan itu kita bisa lihat nanti mungkin setahun ke depan di ruang video DKI misalnya. Karena semua video itu ada di DKI kan, karena itu punya DKI kan. Kalau itu dibuka misalnya, lalu orang bilang, sialan dibohongi dong kita tuh. Segini kok kekerasannya tuh. Jadi percuma menutupi masalah karena ya udah era digital, semua direkam secara digital. Jadi satu waktu nanti mereka yang berupaya untuk menutupi apa yang terjadi sebetulnya akan kelabakan untuk mencari argumen baru. Bagaimana arti keputusan dari PT UN Jakarta yang menyatakan bahwa pemblokiran internet di Papua adalah sesuatu yang melanggar hukum? Ya, jadi informasi itu kan menjadi kebutuhan setiap warga negara, ya, dan setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi publik, ya, karena hak memperoleh informasi itu adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang, ya. Nah, ya, jadi kami di Papua mengharapkan agar harus ada semacam keterbukaan informasi, ya, publik, ya, informasi publik, ya, terkait dengan masalah-masalah apapun yang terjadi di Papua ini. Nah, termasuk informasi-informasi yang terkait dengan keputusan yang baru diputuskan kemarin, ya, melalui pengadilan tata usaha negara yang diajukan oleh teman-teman LSM di Jakarta. Nah, ini menurut pandangan kami ini sangat bagus, ya, memberikan edukasi kepada rakyat kita di Papua, sehingga dengan adanya keputusan seperti begini memang ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh badan publik pemerintah, seperti itu, ya. Ya, kalau kita Bapak melihat saat ini betapa penting keberadaan internet di Papua, Pak.
Sangat penting sekali ya, karena dunia sekarang ini kan sangat berbeda dengan dunia sebelumnya ya. Nah, sekarang ini kan perkembangan informasi dan teknologi ini kan sangat penting karena kami menganggap bahwa hampir semua aktivitas, bukan hanya di Papua, tetapi hampir semua aktivitas di Indonesia, bahkan di tempat lain di dunia ini kan akses informasi dan teknologi melalui jaringan internet ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Seperti itu. Ya, ketika kemarin internet itu sempat diblokir di Papua, apa kesulitan-kesulitan yang dirasakan masyarakat Papua, Pak, ketika itu? Oh iya, jadi memang pada saat internet itu diblokir, akses informasi untuk mendapatkan bukan hanya terkait dengan kejadian di bulan Agustus dan September itu ya, tetapi kan informasi-informasi lain yang terkait dengan informasi tentang pendidikan, informasi tentang apapun, ini kan dibutuhkan oleh anak sekolah, dibutuhkan oleh kelompok masyarakat manapun, begitu ya Pak Nugroho ya. Jadi saya memang kami sangat kesulitan. Kalau kontennya yang mau dibatasi ya silakan. Gitu. Tapi kan jaringan internetnya kan tidak boleh dibatasi seperti itu, toh. Begitu. Iya, Pak. Kalau misalnya saat ini sudah dibuka, tapi ini kan keputusan hukumnya belum inkrah, masih ada kesempatan misalnya pihak tergugat untuk misalnya naik banding misalnya begitu, untuk meninjau misalnya. Nah, ini apa yang Bapak harapkan dari kelanjutan proses hukum ini, Pak? Saya berharap supaya ada keadilan lah, ya, ada keadilan bagi masyarakat, ya, sehingga hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik juga dihargai dan dihormati oleh pemerintah sebagai badan publik, ya, apalagi negara. Nah, karena itu saya minta supaya proses-proses selanjutnya dapat dilakukan secara transparan dan berpihak kepada keadilan, seperti itu. Oke. Pak, kalau saat ini dari skala 1 sampai 10, internet di Papua itu skalanya sampai berapa, Pak, saat ini? Gimana? Dari skala 1 sampai 10, kalau menurut penilaian Bapak, internet di Papua kualitasnya ada di angka berapa? Kualitas internet di Papua saat ini itu kan ada beberapa daerah yang memang jaringan internetnya itu kan kurang begitu berjalan dengan baik, ya. Dan ada juga beberapa daerah yang belum terpasang jaringan internet dengan baik, ya. Karena itu memang kualitas jaringan internet kita di Papua ini harus ditingkatkan sehingga tidak ada lagi masalah-masalah terkait dengan jaringan internet di Papua ini. Jadi boleh dikatakan dia ada di posisi tidak mencapai 10, ya. Oke, Pak, pertanyaan terakhir, Pak. Ada yang bilang bahwa ketika internet di Papua misalnya ditingkatkan, maka itu akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang salah tentang Papua. Kalau menurut Bapak seperti apa dengan statement itu? Saya pikir mungkin kita tidak menjustifikasi, ya, sesuatu yang belum tentu benar informasinya. Ya. Bagi masyarakat Papua saat ini adalah bagaimana badan publik, ya, memberikan pelayanan informasi yang baik kepada masyarakat, apapun informasi.
karena undang-undang telah menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi, ya, kecuali informasi yang dikecualikan ya oleh undang-undang, ya. Nah, tapi informasi-informasi yang tidak dikecualikan oleh undang-undang, apapun informasi, masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi.